Namanya Lentan. Dia seorang perempuan berusia 19 tahunan kala itu. Namun sejak umur 16 tahun, dia sudah diperistri oleh seorang yang kaya raya di desa tersebut. Lentan sendiri sebenarnya tak menginginkan pernikahan itu, tapi karena orang tuanya banyak berhutang pada orang kaya tersebut, akhirnya dengan terpaksa, ia melepaskan masa gadisnya dengan menjadi istri orang kaya raya yang usianya hampir setengah abad itu. Semenjak Lentan menjadi istri orang kaya tersebut yang disegani di desanya itu, ia kehilangan semua teman-teman sebayanya. Mereka menjauhi Lentan dengan alasan takut. Entah apa yang mereka takutkan, ia sendiri pun tidak mengerti. Hidupnya setelah menikah memang dikelilingi kemewahan. Mau apa saja pasti dituruti. Tapi Lentan merasa kalau hidupnya sangat sunyi, sepi, tiada bedanya dengan burung yang berada di dalam sangkar emas. Hari-hari ia lewati hanya duduk termenung di rumah mewah yang terbuat dari kayu ulin. Lentan memiliki seekor anak babi yang diberikan oleh orang tuanya. Dan Lentan menjadikan hewan tersebut sebagai tempat untuknya berkeluh kesah, menceritakan tentang semuanya, tentang apa yang sudah ia jalani. Seperti hari itu, Lentan tengah berada di halaman rumah bersama babi kesayangannya. Ia melihat rombongan orang-orang kota sedang berjalan bersama Pak Bentot, orang yang sering disuruh-suruh oleh ketua adat di desa. Mereka berjalan beriringan melewati rumah tersebut. Nampaknya mereka sedang ada tugas di daerah itu. Lentan berpikir, mungkin benar adanya rumor tentang pembukaan lahan perusahaan itu, dan orang-orang ini adalah yang bertugas untuk survei tempat. Dan pastinya mobil atau apapun itu yang mengantar mereka tadi tidak bisa masuk ke desa, dikarenakan akses jalannya melewati perkebunan sempit dengan jalanan setapak. Numpang lewat, Tan," ujar Pak Bentot sambil tersenyum ramah. Lentan pun membalas senyum laki parubaya itu dengan senyuman yang sangat manis. Iya Pak, silahkan," ucap Lentan masih dengan bibir tersenyum. Sampai ketika matanya beradu pandang dengan salah satu pemuda yang mengenakan topi putih dan baju lengan panjang berwarna hijau tua yang berwajah lumayan tampan. Lentan seketika menunduk. Lalu setelah rombongan itu berlalu, ia langsung memeluk erat babi peliharaannya dengan bibir yang tersenyum. Saat Lentan terbangun, ia mendapati Datun sudah berada di dalam kamarnya dengan membawa sepiring nasi upu dan ayam untuk Lentan sarapan. Kenapa dibawa ke sini, Tun? Kan aku bisa mengambilnya ke dapur," ucap Lentan. Datun pun tersenyum. Bagaimanapun juga, kamu itu adalah istri dari majikan kami, Tan. Jadi sudah seharusnya kami melayani kamu," ucap Datun. Lentan menggeleng kepalanya. Raut wajahnya yang semula cerah mendadak sedih. Kenapa, Tan? Apa perkataanku tadi sudah menyinggung perasaanmu?" tanya Datun was-was. "Tidak, aku sama sekali tidak tersinggung. Hanya saja aku berpikir, ini semua terlalu berlebihan untuk seseorang sepertiku," ucap Lentan. "Oh ya, apa kau tak ingin ke rumah orang tuamu?" tanya Datun membuat Lentan mengerutkan keningnya. "Memangnya orang tua itu sudah pergi?" ujar Lentan balik bertanya. "Sudah, katanya tadi akan pergi selama 2 minggu lebih, kalau tidak ada kendala di perjalanan. Jadi kau bisa pergi kemanapun yang kamu mau," kata Datun diiringi tepuk tangan kegirangan dari Lentan. Memang selama bertahun-tahun itu, Lentan akan keluar rumah dan berjalan-jalan jika suaminya tidak ada di desa. Dan biasanya, suami Lentan akan pergi sekitar 3-7 bulan sekali, selama beberapa minggu untuk mengurus pengiriman bahan-bahan seperti getah rotan. Dan saat itulah, Lentan akan bebas berpergian ke rumah orang tuanya, atau hanya sekedar menikmati sepanjang hari dengan bermain bersama anak-anak kecil di desanya. Selesai makan dan mandi, ia berjalan dengan langkah yang riang menuju rumah orang tuanya. Dan saat ia melewati rumah ketua adat, terlihat beberapa orang tengah mengobrol santai sambil mengunyah sirih. Ketika ia tiba di rumahnya, Lentan terkejut
dengan keberadaan Pak Bentot dan orang-orang kota itu tengah berdebat tentang peletakan kandang babi yang ada di samping rumah orang tuanya Lentan. Tapi kandang babi yang diletakkan bersebelahan dengan rumah seperti ini sangat tidak bagus untuk kesehatan, Pak. Nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Apalagi ini kotorannya dibiarkan menumpuk dan kandang pun jarang dibersihkan, ujar salah seorang di antara mereka. Buktinya kami sekeluarga tak sakit sampai saat ini. Kami sehat, dan lagi kandang ini tidak bisa dibersihkan setiap hari, karena bila babi-babi ini makan dan berak, pasti akan kotor lagi kandangnya. Memangnya kalian pikir saya setiap hari kerjaannya hanya untuk membersihkan kandang? Orang kota seperti kalian ini mana tahu kehidupan orang-orang desa. Lebih baik kalian diam atau silahkan pulang, kata ayahnya Lentan dengan raut wajah yang tak terima dinasehati oleh orang-orang kota tersebut. Mah, Amah, seru Lentan seraya mendekati pada ayahnya. Amah adalah sebutan ayah dalam bahasa Dayak Maanyan. Lentan menjepit kemas pinggang ayahnya yang ia rasa sangat keterlaluan pada orang-orang kota itu. Kenapa, ha? Ujar ayahnya seraya menepis tangan Lentan. Malu ya, malu, kata Lentan. Kenapa malu? Harusnya mereka ini yang malu. Sudah datang ke sini tanpa diundang, malah seenaknya ngatur-ngatur, kata ayahnya. Ya sudah, Pak Bentot. Kalau memang tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, Bapak bawa mereka pergi dulu. Si Amah biar saya yang tangani. Nanti dia malah semakin menjadi kalau terus diajak bicara, ucap Lentan berbisik pada Pak Bentot. Setelah kepergian Pak Bentot dan orang-orang kota tersebut, Lentan mulai merayu ayahnya untuk memindahkan kandang babi itu beberapa meter ke belakang rumah. Harus dipindah? Tanya ayahnya. Iya ya, demi kesehatan ibu, Nini, kakak, Naun, semua tentunya, bujuk Lentan. Ya sudah kalau begitu, besok ayah akan pindahkan kandangnya ke belakang, kata ayah Lentan. Lentan pun tersenyum, seraya mengelus-ngelus lengan ayahnya. Si pemuda kota yang sedari tadi mengintip dari balik pohon nampak ikut tersenyum melihat kedekatan ayah dan anak tersebut. Hei, sapa seorang ketika Lentan tengah bermain mengumpulkan biji getah di pinggir kebun karet. Lentan mematung dengan tangan yang masih memegang biji-biji getah. Kenapa? Tanya si pemuda. Kenapa? Ada yang bisa kubantu? Ucap Lentan tergagap. Tidak. Aku hanya ingin berkenalan denganmu dan juga ingin berterima kasih karena sudah membujuk ayahmu untuk memindahkan kandang babi peliharaan kalian, kata si pemuda itu. Oh, itu. Tidak masalah, sama-sama. Maksudku, apa yang kalian katakan itu memang benar. Kandang yang dekat dengan rumah akan menimbulkan penyakit. Bukan hanya kandang babi, tapi juga termasuk kandang ayam, kandang bebek, dan kandang-kandang yang lainnya. Iya kan? Ujar Lentan membuat si pemuda tertawa. Iya, benar sekali. Dan itulah tujuan kami datang kemari, untuk mengarahkan warga di desa ini, untuk bisa hidup lebih sehat lagi, dan membuat sedikit perubahan yang lebih baik, ucap si pemuda itu. Jadi kau bukan orang survei? Kata Lentan. Survei? Bukan, aku bukan orang perusahaan. Aku malah masih sekolah, kata si pemuda itu. Oh ya, kenalkan, namaku Putra Ramadan. Aku juga sebenarnya ada keturunan Dayak. Kalau kamu siapa namanya? Tanya si pemuda itu. Aku Lentan. Ya, kau sendiri tahulah aku dari suku Dayak apa, jawab Lentan tersenyum. Hari berikutnya, Putra mengajak Lentan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa melewati perkebunan karet, hanya berdua saja. Tentu hal itu membuat orang-orang menatap julid ke arah mereka. Namun Lentan cuek saja, karena ia menganggap dia dan Putra sama sekali tak ada hubungan apapun yang perlu mereka sembunyikan dari orang-orang. Kau itu sudah bersuami, Tan. Entah bagaimana kalau sampai suamimu tahu,
dari mulut orang-orang sini tentang kelakuanmu itu. Ah, kelakuanku? Kelakuanku yang seperti apa ya? Aku merasa kelakuanku tidak ada yang aneh-aneh, jawab Lentan kepada ayahnya. Kamu berpacaran kan dengan anak laki-laki itu? Ucap ayahnya. Putra maksudnya? Tanya Lentan dengan senyum sinis. Memangnya apa yang ayah takutkan kalau sampai bapak-bapak tua itu tahu kalau aku berpacaran dengan Putra? Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Lentan. Kau jangan coba-coba buat masalah, Tan. Kau belum tahu siapa suamimu itu, bentak ayahnya gusar. Mulai sekarang, jangan lagi berhubungan dengan anak laki-laki itu. Atau kalau tidak, ayah yang akan mengusirnya dari desa ini, lanjut ayahnya Lentan. Aku terpaksa menikah dengan orang tua itu demi kalian ya. Aku rela selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan orang yang benar-benar tidak pernah ada di hatiku ya. Bahkan secuil perasaan sayangku pun sama sekali tidak ada untuknya. Dan sekarang, di saat aku ingin memilih jalan hidupku sendiri, ayah malah membela laki-laki tua itu, sampai-sampai tega menamparku, ujar Lentan terisak. Lentan? Lentan! Teriak ayahnya marah. Apa? Kau pikir laki-laki itu mau menikahimu, hah? Dia hanya mempermainkan kamu. Kau itu tidak seiman, seagama dengannya. Dia itu muslim, dan tidak akan mungkin baginya untuk berpindah agama hanya demi seorang perempuan sepertimu, bentak ayahnya. Aku tidak peduli. Aku pun tidak mempermasalahkan tentang agama apa. Siapa dia? Tidak. Bila dia tidak mau berpindah agama, maka aku yang akan ikut agamanya. Lentan, kau pikir agama itu mainan? Seenaknya bolak-balik pindah agama hanya karena laki-laki seperti itu. Lentan pun berlari keluar. Ia benar-benar merasa kacau dan hancur saat itu. Saat ia sedang duduk merenung di dalam pondok di pinggir kebun karet itu, Putra datang bersama seekor anjing berwarna oranye milik Pak Bentot. Kenapa? Tanya Putra lembut. Saat ditanya seperti itu, air mata yang sedari tadi ia tahan, akhirnya jatuh tak terbendung lagi. Putra meraih kepala Lentan dan menyandarkan di dadanya. Ia mendekap erat tubuh perempuan itu. Setelah sedikit lebih tenang, barulah ia menceritakan tentang kisah hidupnya yang pahit. Putra terlihat lesu setelah tahu kalau perempuan pujaan hatinya itu ternyata sudah menjadi milik orang. Aku ingin pergi. Aku ingin bebas, ucap Lentan lirih dalam pelukan Putra. Suasana sedih itu pun perlahan-lahan menjadi hangat ketika mereka mulai terbawa suasana. Apalagi saat Putra mulai mencubui Lentan, dan akhirnya terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku akan menemui suamimu kalau dia sudah datang. Aku akan memintamu secara baik-baik padanya, ucap Putra mantap. Lentan tersenyum senang. Rasa sedihnya mulai hilang. Ia melihat kalau masih ada secercah sinar harapan untuk hidupnya bahagia bersama dengan orang yang benar-benar memiliki arti besar dalam hidupnya. 2 minggu setelah berlalu, malam itu Putra datang ke rumah suaminya Lentan. Ia mengungkapkan apa maksud dan tujuannya datang ke situ kepada si lelaki kaya. Laki-laki parubaya tersebut hanya tersenyum sambil menggerak-gerakkan kaki kirinya yang berada di atas kaki kanan. Maaf nak, tapi kau itu masih lagi kuliah. Tapi aku berjanji akan melepaskan Lentan, asalkan kau sudah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan, ujar si lelaki tua. Saya kuliah sambil bekerja pak, dan saya rasa sanggup untuk menafkahi istri saya. Lelaki tua itu pun tertawa. Namun di balik tawanya tersebut, Putra dapat merasakan amarah dari si lelaki tua itu. Tapi Putra sama sekali tak peduli. Pulanglah, aku sudah tak ingin bergurau dengan bocah kemarin sore sepertimu, ujar si lelaki tua itu membuat Putra meradang. Namun sebelum Putra benar-benar marah, Lentan langsung menarik tangannya untuk keluar rumah. Aku sekarang tahu kau memang bersungguh padaku. Tapi
kau tidak perlu terpancing emosi. Aku akan menyelesaikan semuanya. Dan jika aku sudah bercerai, aku akan menghubungimu melalui surat, ucap Lentan sebelum ia memeluk Putra dan menyuruhnya untuk pergi. Dan tanpa mereka sadari, si lelaki tua itu sudah melihat perbuatan mereka berdua. 2 bulan telah berlalu. Semenjak Putra pulang dari desa itu, ia mendapati kejadian memilukan di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang terkena penyakit aneh mirip seperti cacar, namun isi cairannya berupa darah dan nanah. Jika dipecahkan satu, maka akan tumbuh 2 atau 3 lagi yang baru. Bola matanya juga memerah, dan urat-urat matanya begitu jelas kelihatan. Bahkan rambut-rambut ayahnya Putra mulai rontok dan bernanah. Keadaannya sangat parah sekali. Sudah dibawa berobat ke dokter, tapi dokter pun tidak mengetahui apa penyakit yang diderita ayahnya Putra. Hanya berselang 3 hari setelah diberikan obat dan suntikan dari dokter, ayahnya meninggal dunia. Dan semua cacar, anehnya yang terkelupas mengeluarkan darah dan nanah yang membekas di spray. Perut ayahnya pun membesar, dan ketika jenazah dimandikan, isi perutnya yang berupa cairan berwarna kuning kemerahan, berbau sangat busuk itu keluar begitu saja, hingga membuat bingung dan kaget para pemandi jenazah. Cairan yang keluar tidak juga berhenti. Kalau menunggu, bisa-bisa sampai nanti tidak selesai-selesai, Pak, ujar salah satu bapak-bapak yang ikut memandikan jenazah ayah Putra. Ya sudah, coba ditekan pelan-pelan bagian perutnya, kata Pak Ustadz. Saat ditekan, cairan itu keluar sangat banyak. Baunya yang sangat membusuk membuat beberapa bapak-bapak yang lainnya sampai muntah-muntah. Setelah perutnya sudah mulai mengempis, mereka pun melanjutkan kembali pemandian jenazah yang tertunda. Namun lagi-lagi, kejadian aneh muncul. Bagian perut jenazah yang tadinya sudah mengempis, malah sekarang terlihat seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Bapak-bapak yang memandikan jenazah itu sontak saling pandang satu sama lain. Dari tatapannya, tentu mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Seumur-umur baru kali ini melihat jenazah seaneh ini, kata seseorang. Tidak boleh membicarakan mayit, potong bapak-bapak yang lainnya. Sudah, jangan pada ribut. Tugas kita di sini untuk membersihkan jenazah, bukan untuk membahas hal yang tidak penting, kata bapak-bapak lainnya. Semua orang yang berada di situ tertunduk. Mereka kembali melanjutkan pemandian jenazah ayah Putra, meski yang bergerak-gerak di dalam perutnya itu masih terlihat sangat aktif. Baru saja akan dikafani, seekor ular yang cukup besar keluar dari lubang duburnya. Astagfirullah, sontak orang-orang yang mengkafani langsung berlarian. Dan ketika Putra memeriksa keadaan jenazah ayahnya, ia tak mendapati ular atau apapun yang aneh pada jenazah ayahnya itu. Setelah yakin kalau ular yang tadi mereka lihat sudah pergi, bapak-bapak yang mengkafani pun kembali melanjutkan tugasnya. Setelah selesai dan keranda pun sudah siap, mereka pun pergi ke masjid untuk menyolatkan jenazah untuk yang terakhir kalinya. Setelah sampai pekuburan, terlihat beberapa orang keluarga jauh Putra yang baru saja selesai menggali lubang makam yang akan digunakan untuk mengubur jenazah ayahnya. Sabar ya Put, sekarang tugasmu menjaga ibu dan saudara-saudaramu, ucap pamannya sembari memeluk erat pemuda tersebut. Insya Allah Mang, kata Putra. Saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat bercak-bercak merah di kain bagian kepala jenazah. Darah, kepalanya berdarah. Bagaimana ini Pak? Kata salah seorang. Kain kafan di rumah tadi masih ada? Tidak ada Pak, sisanya hanya sedikit, tidak akan cukup. Kalau kain kafan di masjid, ada nggak? Kata Pak Ustadz. Ya itu Pak, yang tadi digunakan untuk mengkafani jenazah ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada lagi kain kafan yang bisa digunakan, makamkan saja seperti itu, ujar bapak-bapak yang lain pasrah dan langsung disetujui oleh orang-orang yang berada di pemakaman.
Lalu ibunya Putra menangis terseduh-seduh dan semakin bertambah sedih lagi ketika melihat suaminya dimakamkan dengan keadaan seperti itu. Menjelang acara 3 harian, ibunya Putra jatuh sakit, badannya gemetar dan tak henti-hentinya mengeluarkan keringat dingin. Bagian perut ibunya pun juga terlihat lebih besar dari sebelumnya. Padahal selama 3 hari ini beliau tidak teratur makan. Putra, Putra, ucap ibunya pelan dan hampir tak terdengar. Iya mah, ada apa? Putra ada di sini mah, ucap Putra. Putra menggenggam erat tangan ibunya dengan perasaan was-was tak karuan. Perut ibu sakit, Put, kata ibunya. Sakit gimana mah? Ya Allah, Putra panggilkan dokter saja ya mah, kata Putra. Tidak usah, Put, jangan. Tolong kamu oleskan dengan minyak kayu putih saja ya nak, kata ibunya lirih. Putra menghela nafas panjang. Lalu ia meraih botol minyak kayu putih yang berada di dekat bantal ibunya. Perlahan-lahan, Putra mulai mengolesi perut ibunya dengan minyak kayu putih. Putra pun terdiam ketika merasakan perut ibunya sangat keras seperti orang yang sedang hamil. Mah, ini perutnya keras sekali sih. Apa mungkin sedang masuk angin? Kata Putra. Ibunya tak menjawab pertanyaan Putra. Kak Putra, Asis muntah darah kak, ujar adik bungsunya. Putra langsung bergegas keluar ke kamar ibunya dan mendapati Asis yang sudah tergeletak lemas tak berdaya di lantai. Di saat yang bersamaan, pamannya Putra pun datang. Ya Allah, ini kenapa adikmu Putra? Tanya pamannya sembari mengecek pergelangan tangan Asis untuk memastikan kalau anak itu masih hidup. Saya juga tidak tahu, Mang. Tadi saya di dalam kamar ibu karena ibu sedang sakit perut. Lalu Roni memanggil saya, memberitahukan kalau Asis muntah darah. Dan saat saya kesini Asis sudah seperti itu keadaannya, ucap Putra bergetar. Ada yang tidak beres ini, Put. Ada yang tidak beres, ujar pamannya sembari berusaha mengangkat tubuh Asis. Meski penasaran, Putra mengurungkan niatnya untuk bertanya dan lebih memilih untuk membantu mengangkat tubuh adiknya menuju ke dalam kamar. Cepat ambilkan air putih, perintah sang paman pada Putra. Dengan sigap, Putra berlari ke arah dapur dan mengambil segelas air untuk pamannya. Kemudian, sang paman terlihat mendoakan air tersebut lalu meniupnya. Setelah itu, beliau meminumkan air itu kepada Asis, dan sisa airnya digunakan untuk memupuk atau melapai bagian kepala hingga perut. Beberapa saat kemudian, Asis mulai tersadar. Apa yang kamu rasakan? Tanya paman sembari mengelus-ngelus kepala keponakannya tersebut. Tenggorokan saya rasanya sakit sekali, Mang. Perut saya juga mulas tak berhenti sejak subuh tadi, keluh Asis pelan. Paman langsung menatap Putra dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau jaga ibu dan adik-adikmu, Put. Amang akan ke desa sebelah, ke rumahnya Pak Sabirin. Sebentar lagi, bibimu akan datang bersama keluarga yang lainnya. Jadi kau tunggu di rumah saja, ujar sang paman. Sebelum pergi beliau memberikan sebuah buntalan kain kuning berukuran kecil kepada Putra. Jangan berhenti berdoa, nak. Jaga ibu dan adik-adikmu. Dan ini simpan untuk jaga-jaga bila nanti terjadi sesuatu buruk pada ibu dan adik-adikmu, kata pamannya. Ini apa, Mang? Lalu diapakan? Kata Putra. Kalau misal nanti Amang pergi dan terjadi sesuatu pada ibu juga adikmu, kau rendam benda ini lalu beri minum pada mereka, pesan pamannya. Putra pun mengangguk. Dalam hatinya terasa was-was dan tak karuan. Pesan terakhir dari pamannya tadi masih terngiang-ngiang, sampai kemudian terdengar suara rintihan dari dalam kamar sang ibu. Ibunya terus merintih sambil memegangi perutnya yang semakin membesar dari sebelumnya. Putra ternganga, takut dan bingung campur aduk ia rasakan.
Ibunya terus merintih dengan kepala ke kiri dan ke kanan. Aduh, sakit Put. Mah, ini Putra mah. Kenapa mah? Isak Putra. Sesaat kemudian, ia teringat akan buntalan yang diberikan oleh pamannya itu. Dengan sigap, Putra mengambil segelas air putih dan membuka buntalan kain tersebut. Ada secarik kertas bertulisan huruf Arab di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Putra lantas memasukkan kertas itu ke dalam gelas dan kemudian meminumkannya pada sang ibu yang masih nampak sangat kesakitan. Setelah separuh air itu berhasil diminumkan kepada ibunya, wanita itu mulai tenang kembali. Ibunya kemudian tertidur dengan dengkuran yang cukup nyaring. Putra memperhatikan perut sang ibu yang perlahan-lahan mulai mengempis. Dan dari bawah tape ibunya terlihat cairan, yang pada awalnya Putra kira ibunya mengompol. Namun ketika Putra akan mengganti tape ibunya, terlihat cairan itu rupanya bercampur dengan darah, yang tentu saja bukan air kemih. Baunya pun sangat busuk. Berkali-kali Putra mengganti tape ibunya, namun cairan yang keluar itu tak kunjung berhenti. Kak Aziz, panggil Roni dari arah luar kamar. Putra tak serta-merta keluar. Ia menatap ibunya sebentar, dan setelah memastikan ibunya baik-baik saja, ia pun lantas berlari keluar menuju arah suara Roni berasal. Aziz kenapa lagi? Tanya Putra takut. Tidak tahu kak, dia muntah darah lagi. Terus ada paku kecil-kecil keluar dari mulutnya, jawab Roni dengan suara bergetar. Tubuh Aziz terkulai lemas. Beberapa kali Putra mengecek denyut nadi adiknya tersebut, namun tak terasa apa-apa. Nafas Putra semakin memburu. Ia tahu kalau adiknya sudah tidak ada lagi, tapi ia juga tidak bisa menerima kepergian sang adik. Lagi-lagi dari arah kamar ibunya terdengar suara rintihan kesakitan. Bangunkan Aziz, Ron, bangunkan, perintah Putra terdengar nyaris putus asa dengan keadaan yang ia hadapi saat itu. Roni yang tak terlalu mengerti dengan yang terjadi kepada Aziz, mencoba terus membangunkannya ketika Putra sudah keluar dari kamar tersebut. Di dalam kamar sang ibu, Putra menyaksikan sendiri ibunya menggeliat-liat kesakitan. Bau busuk tercium memenuhi ruangan kamar. Aduh, sakit. Tolong Put. Rintih ibunya membuat Putra semakin hancur. Di saat yang bersamaan, bibinya Putra datang dengan beberapa keluarga lainnya yang membawa berbagai macam masakan. Bi, tolong ibuku, Bi, ucap Putra menahan tangis. Saat bibinya masuk ke dalam kamar, ia nampak mengerutkan kening menatap ibunya Putra. Sakitnya di mana? Sini biar ku coba pijatkan, ucapnya seraya meraba-raba bagian perut ibunya Putra yang sedari tadi dia pegangi terus. Seakan-akan sakitnya memang berasal dari bagian perutnya. Bibinya lalu menggantikan tapi yang sudah basah semua dengan yang baru. Namun ia nampak terdiam ketika melihat ada sedikit kotoran. Tai jual sudah ini, ujar bibi Putra pelan menatap bergantian pada mereka yang tadi datang bersamanya. Tai jual itu berwarna hitam, biasanya menjadi pertanda bahwa orang yang sudah mengeluarkan tai jual itu akan meninggal dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Jantung Putra seakan hancur berkeping-keping mendengar perkataan bibinya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Putra pun tertunduk, kakinya terasa sangat lemas seketika. Putra, liris suara ibunya terdengar. Iya Bu, Putra ada di sini, isaknya. Kamu jaga adikmu ya nak, ucapnya seakan pasrah dan menyerah kepada keadaan. Kita sama-sama jaga adik Bu, ibu pasti sehat lagi. Ayo semangat Bu, ibu pasti bisa melewati ini semua, ucap Putra sesegukan. Sang bibi membimbing ibunya Putra
untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di detik-detik terakhirnya itu. Kak Putra, Aziz tidak mau bangun, Kak," ujar Roni membuat salah satu bibinya penasaran dan akhirnya mengecek keadaan Aziz, yang rupanya Aziz pun sudah meninggal dunia. Hari itu terasa sangat buruk sekali bagi Putra. Kehilangan 2 orang yang sangat berharga di hidupnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Putra pun berteriak. Dia berputus asa. Putra yang masih menangis itu masih berusaha ditenangkan oleh bibinya, dan yang lain mulai membacakan Yasin di dekat jenazah ibunya dan Aziz yang sudah ditutup menggunakan bahalai kain panjang. Di malam harinya, pamannya datang bersama Pak Sabirin dan dibuat sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi dalam waktu yang lumayan singkat itu. Pak Sabirin membuka penutup jenazah. Beliau mengangguk-angguk, lalu menutup kembali kain jenazah tersebut. Lalu beliau mendekati Putra dan mengelus-ngelus bahu pemuda tersebut. Setelah puas menangis, akhirnya Putra tertidur di pangkuan sang paman. Lelaki itu terus mengelus-ngelus kepala Putra sampai Putra terlelap. Setelah pemakaman ibu dan adiknya, Putra masih duduk bersimpuh di dekat pusara makam sang ibu. Ia benar-benar tak menyangka akan menjadi yatim piatu dalam kurun waktu yang secepat itu. Saat Roni dan bibinya sudah pulang lebih dulu, pamannya mengajak Putra untuk singgah sebentar di depan pos. "Putra, Pak Sabirin mengatakan padaku, kalau yang kalian hadapi ini sebenarnya adalah santet. Santet ini sebetulnya ditujukan untukmu. Tapi karena kamu sudah mempunyai pelindung, makanya orang tua dan adikmu yang kena sasarannya," kata paman. Apa? Santet? Siapa kira-kira yang ingin menyantet saya, Mang?" ucap Putra. "Kau tak merasa buat salah kepada seseorang?" ujar pamannya balik bertanya. Putra pun tertegun. Ia memikirkan salah apa gerangan yang sudah ia perbuat sehingga menimbulkan dendam orang yang begitu besar padanya. Tapi sekeras apapun ia berpikir, dengan kondisinya yang masih diliputi kesedihan itu, Putra benar-benar tidak bisa memikirkan apapun tentang kepada siapa dia pernah berbuat salah. Apa kau ingat sesuatu?" tanya pamannya memancing. Putra menggeleng. "Nanti setelah sedikit tenang, cobalah kau ingat-ingat lagi kepada siapa kau pernah berbuat salah. Amang hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu dan Roni, Put," kata paman Putra. Setelah sebulan berlalu, Putra dan Roni kini tinggal bersama paman dan bibinya. Karena kehidupan mereka memang tidak sebahagia dulu, tapi dengan adanya paman dan bibinya sedikit mengurangi rasa sedih juga kesepian mereka. "Mang, aku ingat sesuatu, tapi entahlah, aku juga kurang yakin. Tapi yang aku ingat, aku hanya pernah berbuat salah pada satu orang itu, Mang," ujar Putra di suatu hari ketika pamannya tengah duduk di teras rumah. "Siapa, Put?" kata pamannya. Putra menghela nafas panjang, lalu kemudian menceritakan apa yang dulu ia pernah alami. "Ceritamu sama persis dengan yang diceritakan oleh Pak Sabirin tempo hari," gumam paman. Lalu menurut Amang, aku harus apa, Mang?" tanya Putra. "Dendam tak akan menyelesaikan masalah, Put. Yang terjadi pada orang tuamu itu memang sudah takdirnya. Lebih baik untuk menuntaskan semuanya, kamu pergilah minta maaf pada orang tersebut. Bagaimanapun juga, kamu yang lebih dulu menabuh genderang. Jadi apa salahnya kalau kau juga yang lebih dulu meminta maaf?" nasihat paman. Hatiku rasanya sulit untuk memaafkan, apalagi meminta maaf kepada orang yang nyata-nyata sudah membunuh orang tua dan adik saya, Mang," ucap Putra. Si paman menghela nafas panjang. "Pikirlah baik-baik dan lakukan apa yang menurutmu paling baik," ujar paman sebelum beranjak pergi. Setelah hampir 2 minggu ia memikirkan perkataan pamannya itu, akhirnya Putra memutuskan untuk meminta maaf kepada suami Lentang, wanita pujaan hatinya tersebut. Namun sesampainya di rumah orang tua Lentan,
ia disambut dengan acuh dengan dingin sekali. Apa Lentan masih tinggal di rumah suaminya? Tanya Putra pelan. Kamu? Mau apa lagi kau, hah? Bentak ayahnya Lentan. Maaf Pak, saya hanya ingin meminta maaf sudah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Lentan. Jujur, saya memang sangat menyayangi putri Bapak. Bahkan karena cinta buta saya itu, kedua orang tua dan adik saya menjadi korban. Dan saya kemari tidak ada maksud lain kecuali meminta maaf agar masalah ini tidak berkepanjangan lagi. Tutur Putra sedih. Ayahnya Lentan terdiam, kepalanya menunduk, raut wajahnya nampak sangat sedih. Lentan sudah tidak ada. Dia mati tidak lama setelah kau pergi. Ucap lelaki itu bergetar. Bruk! Putra terduduk lemas. Semenjak kau pergi, Lentan kemudian jatuh sakit. Sakitnya aneh dan sangat sulit disembuhkan. Itulah yang kutakutkan dulu, jika Lentan masih saja berhubungan denganmu. Dan benar saja, apa yang aku takutkan menjadi kenyataan sekarang. Keluargamu, Lentan, semuanya mati karena ulah laki-laki itu, kata Bapak Lentan. Nafasnya bergemuruh, dadanya terasa nyeri. Akhirnya, Putra mengurungkan niatnya untuk meminta maaf kepada laki-laki tersebut. Kini ia bertekad untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya, Aziz dan Lentan. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membalas dendam kepada orang itu. Saya tak peduli berapa besar dosa yang akan saya tanggung, ujar Putra mantap dengan keputusannya itu. Mendengar tekad Putra, tentu ayahnya Lentan sangat mendukung. Lalu, rencanamu bagaimana? Tanya ayah Lentan. Dengan cara apa dia membunuh orang-orang yang saya sayangi? Dengan cara itulah dia juga harus mati. Dengan kata lain, saya akan menyantet balik laki-laki setan itu, kata Putra. Kalau dukun di daerah sini, tipis harapanmu bisa menyantet orang itu, Put. Karena setauku, orang tersebut mengenal semua dukun di daerah ini, ucap ayah Lentan. Saya akan mencari ke tempat lain, jawab Putra. Menginap bareng di rumahku semalam, pinta ayah Lentan ketika Putra bermaksud pergi. Di malam itu, Putra tertidur dengan beralasan kasur tipis bekas Lentan dulu. Putra meraba dengan mengelus kasur tersebut. Maafkan aku Lentan, ucapnya dalam hati. Di luar rumah terdengar suara orang tua Lentan sedang berbicara dengan seseorang dalam bahasa Dayak yang tentu tidak mengerti oleh Putra. Saat Putra terbangun di pagi hari, ia termenung mengingat mimpinya semalam. Mimpi aneh yang tak biasa membuat Putra bergidik ngeri. Putra, ini makanlah. Tadi ibu membeli makanan ini di warung, ujar ayah Lentan mengejutkan Putra yang sedang melamun. Terima kasih Pak, ucapnya. Saat Putra sedang makan, ayahnya Lentan menyerahkan buntalan kain berwarna hitam lusuh, mirip kadut uang padanya. Apa ini Pak? Kata Putra. Itu uang hasil penjualan babiku semalam. Memang tidak banyak, tapi semoga bisa untuk membantu niatmu, jawab ayah Lentan. Sebenarnya tidak usah begini Pak, juga tidak apa-apa. Saya masih ada uang, ucap Putra tak enak hati. Ini simpanlah, gunakan jika nanti kau perlu, kata ayah Lentan. Mau tidak mau, Putra akhirnya menerima kadut berisi uang tersebut. Setelah berpamitan kepada keluarga Lentan, Putra pun melanjutkan perjalanan. Ia ingin pergi ke desa yang pernah ia dengar cerita mistisnya dari teman kuliah. Perjalanan panjang pun dimulai. 4 hari telah berlalu. Akhirnya, Putra sampai di desa yang ia tuju. Kakinya terasa sangat lelah karena berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Nak, kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya seseorang yang kemungkinan adalah warga di desa kecil tersebut.
mau mencari seseorang, Mang," kata Putra. Kamu tahu namanya?" tanya seseorang itu. Kalau tidak salah, namanya Amang Ciang, Pak," jawab Putra ragu-ragu. "Oh, si Ciang. Sudah dekat sekali dengan rumahnya. Kamu tinggal jalan lurus 4 meter, nanti belok kiri. Nah, nanti ada rumah satu-satunya di sana. Itulah rumah Ciang," ujar orang itu sambil menunjukkan arah rumah Amang Ciang. "Terima kasih ya, Pak. Kalau begitu, saya langsung saja ke rumah beliau," ucap Putra. Putra pun berjalan mengikuti arah yang ditujukan oleh orang tadi dengan langkah yang penuh semangat. "Permisi," ujar Putra sembari terus mengetuk pintu rumah tersebut. Tapi sekian lama diketuk-ketuk, tak ada orang pun yang keluar dari dalam. Tapi setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang memanggil-manggil dari dalam rumah. "Iya, masuk saja," kata seseorang di dalam. "Permisi, saya masuk ya," ucap Putra. Kemudian ia mendorong pintu tersebut pelan-pelan. Di dalam sebuah kamar yang berisi banyak barang-barang berharga, seperti emas dan beberapa batu-batu yang bersinar. Dan terlihat seseorang sedang berdiri dengan memegang sebuah patung kecil berwarna kuning keemasan. Tolong lepaskan tanganku dari benda ini," ujarnya. Maksudnya bagaimana? Ini rumah Amang Ciang kan?" ucap Putra. "Sudah, jangan banyak tanya. Cepat, lepaskan tanganku dari patung ini," ujar orang itu terdengar sedikit memaksa. Bukan seperti meminta tolong. "Biarkan saja dia begitu sampai besok. Sesekali maling memang harus dikasih pelajaran," ujar seseorang yang lainnya yang sudah berdiri tepat di belakang Putra. Putra pun terdiam sesaat. Ia bingung dengan apa yang terjadi. "Kau teman maling itu?" tanya lelaki yang baru datang tadi pada Putra. Bukan, Mang, bukan. Saya justru mau mencari Amang Ciang kemari. Tadi diberitahu oleh salah satu warga kalau rumah Amang Ciang itu di sini. Sesampainya saya di sini, orang itu sudah dalam keadaan begitu," kata Putra. "Oh, mau mencariku? Ada apa? Rasanya aku tidak pernah mengenalmu," kata Mang Ciang. Putra kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan niatnya bertemu Amang Ciang. Lelaki berusia 30 tahunan itu mengangguk sambil tersenyum. "Oh, jadi cerita tentangku sudah dikenal oleh anak sekolahan rupanya ya," gumamnya sambil tersenyum. "Kau punya sesuatu yang dimiliki orang itu?" tanya Mang Ciang. Punya, Mang. Saya punya bajunya. Dan nama panjangnya juga saya tahu," jawab Putra antusias. "Oh, bagus kalau begitu," kata Mang Ciang. Sesaat kemudian, Amang Ciang berjalan ke arah si lelaki tadi. Lalu kemudian, ia melakukan sesuatu dan akhirnya si lelaki itu pun bisa terbebas. Lelaki itu mengajaknya ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang aneh. "Mana bajunya? Dan tolong tulis namanya di kertas ini," ucap Mang Ciang. Setelah melakukan apa yang disuruh oleh Mang Ciang, ia kemudian duduk berhadapan dengan laki-laki tersebut. Bau sengak kemenyan memenuhi ruangan kecil tersebut. Aromanya membuat Putra hampir pingsan. "Kau punya sesuatu," ujar Mang Ciang ketika melihat wajah Putra mulai berubah memerah setelah menghirup aroma kemenyan. Sebuah telur ayam digulung di dalam baju tersebut. Lalu kemudian dibacakan sesuatu dan diasapi. Tapi beberapa saat kemudian, Mang Ciang tertarik ke belakang. Brak! Telur di dalam baju itu pun pecah. "Sialan, dia bukan orang biasa," ujar Mang Ciang, berusaha bangkit sambil memegang bagian dadanya. Maksudnya apa, Mang?" ucap Putra. Dia sudah dilindungi. Tapi ini merupakan tantangan bagi seorang Ciang untuk bisa merusak perlindungan orang itu." Putra pun menarik nafas panjang, takut akan kegagalan.
Kau tak usah ragu, aku adalah dukun hebat dan tak terkalahkan. Tadi aku hanya sedikit lengah dan terlalu meremehkan lawan, ujar Mang Chiang seakan tahu apa yang dipikirkan oleh putra. Seharian itu, Mang Chiang mencari keperluannya untuk ritualnya nanti malam. Ia mengumpulkan banyak sekali benda-benda aneh dari luar, seperti taring babi, tanduk rusa, bulu ayam hitam dan putih yang digantung, bangkai kucing, kera, dan juga semangkuk darah babi juga ayam. Saat akan memulai ritualnya, Mang Chiang membelah jeruk nipis besar dan melumuri seluruh tubuhnya dengan air jeruk nipis tersebut. Darah babi dan ayam itu dioleskannya pada daun sewang berbentuk caping. Bila nanti tubuhku bergetar hebat, tolong oleskan dengan darah ini di bagian punggungku, pesan Mang Chiang membuat putra was-was. Ritual pun dimulai. Mang Chiang membaca sesuatu hampir mirip seperti lantunan sebuah lagu. Ruangan itu tiba-tiba terasa lain. Ditambah lagi, asap kemenyan seperti sedang meliuk-liuk, aneh, mengelilingi tubuh Mang Chiang. Sesaat kemudian, Mang Chiang terdiam. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. Perlahan-lahan, keringat-keringat yang keluar itu berubah warna menjadi merah dan berbau amis darah. Seketika tubuh Mang Chiang bergetar hebat, membuat putra panik dan takut. Tapi ia tetap melakukan apa yang sudah dipesan oleh Mang Chiang tadi. Saat darah itu selesai dicapingkan pada punggungnya, tubuh Mang Chiang pun berhenti bergetar. Dan anehnya, daun sawang yang dipegang oleh Mang Chiang itu tiba-tiba saja robek dengan sendirinya. Melihat hal itu, putra memberanikan diri untuk mengganti daun sewang tersebut dengan yang baru dengan lebih besar. Sekitar hampir 1 jam setengah, Mang Chiang akhirnya tersadar. Tubuhnya lunglai dan terjatuh. Keringat pun tak berhenti-hentinya keluar, membuat putra khawatir. Amang tidak apa-apa kan? Tanya putra, tapi Mang Chiang seolah tak sadarkan diri. Semalaman, putra menunggui Mang Chiang, berharap laki-laki itu sadar dan bisa memberitahukan apa yang sudah terjadi. Menjelang pagi, barulah Mang Chiang bangun. Tubuhnya bergetar, namun keringatnya sudah berhenti keluar. 3 hari kemudian, keadaan Mang Chiang sudah berangsur-angsur sehat. Laki-laki itu sudah mati, tapi aku juga terkena hantaman keras ketika berhasil merusak perlindungannya. Andai bukan karena kamu, aku tak akan mempertaruhkan nyawaku seperti ini, ujar Mang Chiang. Putra terharu dengan perkataan Mang Chiang. Angkatlah aku menjadi anakmu, Mang. Aku sudah tak punya orang tua lagi, ucap putra. Datanglah lain kali kemari, biar aku bisa menyediakan pulut dan lain-lainnya terlebih dulu untuk syarat mengangkatmu sebagai anakku, kata Mang Chiang. Putra pun tersenyum, dan setelah keadaan Mang Chiang benar-benar sehat, putra pun kembali pulang. Tapi terlebih dulu ia singgah di kampung ayahnya Lentan untuk benar-benar memastikan apakah betul laki-laki itu sudah mati. Sesampainya di rumah orang tua Lentan, putra disambut baik dengan hangat oleh keluarga Lentan. Bapak kira kau tak akan mampir kemari lagi setelah berhasil membunuh laki-laki itu, ujar ayahnya Lentan. Jadi dia benar-benar sudah mati, Pak? Tanya putra seakan tak percaya. Iya, dia sudah mati. Kalau dari yang aku dengar, dia sakit. Ia terus-terusan berteriak, mengatakan kalau bagian perutnya berongga, berlubang, sehingga membuat isi perutnya bisa merasakan hembusan angin, cerita ayahnya Lentan. Meskipun anakku sudah mati dan tak bisa dihidupkan kembali, tapi setidaknya dia akan merasa senang karena orang yang membuatnya mati kini juga sudah mati. Putra pun mengangguk, ada rasa lega dan juga penyesalan setelah ia melakukan itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.